Cerita dimulai ketika Sang Zi yang berusia 14 tahun duduk di bangku SMP. Sang Zi memang lebih kecil dari teman-teman seusianya, tetapi dia sangat pintar dan nilai akademisnya memuaskan. Namun karena sering melamun dan tidak fokus saat guru menerangkan, orang tuanya sering dipanggil ke sekolah, dan ketika dia mendapat masalah yang sama untuk kesekian kalinya, Sang Zi memohon kepada kakak laki-lakinya Sang Hyang yang sedang berkuliah untuk menggantikan orang tuanya datang ke sekolah. Sang Hyang menolak. Dia sudah muak karena adiknya sering menyeretnya ke dalam masalah, dan karena itu dia menjulukinya iblis kecil. Sang Zi mengumpat sepanjang perjalanan pulang, tapi setibanya di rumah dia mendapat kabar dari ibunya bahwa kakaknya sudah pulang dari asrama. Ia dengan senang hati menyiapkan buah-buahan untuk kakaknya, berharap hatinya akan luluh dan mau membantunya. Namun dia malah bertemu dengan Duan Jiaksu, teman Sang Hyang yang sangat tampan. Sang Zi memohon kepada sang kakak untuk membantunya, tapi sikap manis yang ia tunjukkan tidak lagi mempan dan akhirnya dia menangis agar kakaknya dimarahi oleh sang ibu. Setelah menangis tanpa hasil, Sang Zi yang putus asa meminta Jiaksu berpura-pura menjadi kakaknya untuk bertemu dengan gurunya di sekolah. Jiaksu tidak menolak, tapi dia juga tidak memberi kepastian membuat Sang Zi bertanya-tanya, apakah dia mau membantunya atau tidak. Waktu telah berlalu dan sekarang Sang Zi sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika Sang Hyang pindah ke kampus utama, dia berencana untuk memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru, yang kebetulan dekat dengan sekolah Sang Zi. Setelah tahu bahwa Sang Hyang akan membantu memindahkan barang teman-temannya, Sang Zi menawarkan diri untuk membantu, berharap dia bisa bertemu dengan Jiaksu. Sore harinya sepulang sekolah ketika Sang Zi pergi membantu kakaknya, ia akhirnya melihat Jiaksu setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Jiaksu hampir tidak mengenalinya karena sekarang Sang Zi sudah tumbuh dewasa, dan dia terlihat sangat manis. Jiaksu membawanya ke asrama, di mana teman-teman sekamarnya yang lain menyambutnya dengan baik, dan sebelum pergi untuk bekerja paruh waktu, Jiaksu memberitahu Sang Zi bahwa jika dia menyukai boneka rubah miliknya, dia boleh membawanya pulang. Sang Zi penasaran apakah boneka itu diberikan oleh pacarnya. Untungnya teman-teman Jiaksu menjelaskan bahwa dia terlalu sibuk bekerja untuk mencari pacar. Di hari itu Sang Zi tidak sengaja meninggalkan buku PR-nya di meja Jiaksu, dan ketika Jiaksu kembali dia menggunakan ponsel Sang Hyang untuk berbicara dengan Sang Zi mengenai buku tersebut. Karena Sang Zi harus menyelesaikan tugasnya besok, keduanya sepakat untuk bertemu jam 6 pagi dan Jiaksu akan menemaninya mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Keesokan harinya Sang Zi pergi ke lokasi pertemuan dan menunggu Jiaksu dengan cemas, khawatir apakah dia akan datang atau tidak sama seperti dulu saat masih SMP. Dia begitu cemas menunggu kedatangannya di sekolah. Di masa lalu Sang Zi menunggu lama di kursinya sendirian sepulang sekolah, namun dia tidak melihat sosok Jiaksu karena putus asa. Dia pulang dengan marah dan tidak sengaja terjatuh. Jiaksu muncul dan dia meraihnya dengan penuh perhatian. Sang Zi mengeluh karena dia terlambat, jadi Jiaksu meminta maaf kepadanya dan segera pergi ke kantor guru. Jiaksu memainkan perannya dengan baik dan mendengarkan keluhan guru yang berkata bahwa Sang Zi selalu menggambar saat dia sedang mengajar di kelas. Nilainya memang tidak bermasalah, tetapi dia berharap sikapnya saat belajar bisa diperbaiki. Bagaimanapun Jiaksu mendesak Sang Zi untuk meminta maaf kepada gurunya, yang akhirnya membuat pertemuan itu berjalan dengan baik. Kembali ke masa sekarang, Sang Zi mengira Jiaksu terlambat lagi dan dia mengutuknya melalui telepon, berkata bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya. Jiaksu mengejutkannya dari belakang, ternyata dia datang lebih awal dan bahkan memberikan susu untuknya. Jiaksu menemani Sang Zi mengerjakan PR-nya di kedai roti, dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sang Zi kembali menatapnya dari waktu ke waktu sambil mengerjakan PR, sampai akhirnya dia bertanya tentang kampung halaman Jiaksu dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jiaksu hanya menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Yihe, dan menyuruh Sang Zi segera menyelesaikan PR-nya sambil tersenyum. Sebelum Sang Zi pergi ke sekolah, Jiaksu memasukkan selembar kertas ke dalam tasnya. Ternyata semalam dia mengintip buku Sang Zi dan membaca tulisannya yang menyatakan bahwa kakaknya menyebalkan. Jiaksu membuat narasinya sendiri melalui sebuah kertas, dan menyebutkan bahwa dia senang bisa bertemu dengan Sang Zi lagi. Sepulangnya ke rumah, jantung Sang Zi berdebar kencang saat dia membaca tulisan itu. Sang Zi melipat kertasnya dengan hati-hati, dan dengan bahagia menyimpan susu pemberian Jiaksu sebelumnya. Sang Zi tidak bisa meminumnya karena alergi, tapi dia menyimpan botolnya untuk kenang-kenangan. Suatu hari orang tua Sang Zi pergi ke acara pernikahan teman mereka.
Sang Hyang mengajak adiknya pergi makan di luar bersama teman-temannya. Sang Zi tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Jiaksu, dan dia segera berdandan secantik mungkin. Di dalam mobil ada Qian Fei, salah satu teman sekamar Sang Hyang dan Jiaksu yang tampak mengantuk karena sibuk bekerja. Sang Zi diam-diam memperhatikannya, dan Jiaksu yang menyadari itu bertanya kepadanya, kenapa dia selalu tersipu malu saat melihatnya membuat Sang Hyang dan Qian Fei kesal. Tampaknya Jiaksu sedikit narsistik, tetapi cara dia menggoda lawan jenis sangat kuno dan ketinggalan zaman, membuktikan bahwa dia tidak punya banyak pengalaman tentang cinta. Sesampainya di tempat makan, Sang Zi memaksa ingin tetap berada di dalam mobil sampai ke tempat parkir, tapi Sang Hyang menyuruhnya keluar bersama yang lain. Sang Zi merasa tidak enak badan, dan dia pergi ke toilet. Jiaksu melihat noda darah di roknya dan segera berjalan di belakangnya untuk menutupi noda itu. Sesampainya di toilet, Jiaksu memintanya untuk menunggu di dalam, dan berkata bahwa dia harus pergi ke suatu tempat. Sang Zi menyadari noda darahnya saat melihat cermin dan merasa sangat malu. Sementara itu Jiaksu segera menghubungi Sang Hyang. Keduanya membeli pembalut dan sebuah rok untuk Sang Zi lalu meminta seorang wanita untuk mengantarkan barang-barang itu ke toilet. Sang Zi merasa sangat malu, di dalam hatinya dia ragu untuk keluar. Tapi untungnya Jiaksu dan Sang Hyang sepakat untuk bungkam tentang kejadian ini. Jiaksu dengan penuh perhatian menuangkan segelas air hangat untuk Sang Zi lalu memisahkan daging sapi dari makanannya karena tahu dia alergi dengan itu. Setelah makan, Jiaksu membantu Sang Zi memainkan mesin boneka capit. Sang Zi dapat dengan jelas mendengar jantungnya berdegup kencang. Dan dia semakin bahagia ketika Jiaksu mendapatkan boneka untuknya. Sang Zi teringat masa lalu, saat itu setelah Jiaksu membantunya di sekolah, dia hampir menangis ketika Jiaksu hendak menelepon Sang Hyang untuk melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Namun Jiaksu menyerah dan akhirnya dia mengantar Sang Zi pulang sambil membawakan tas sekolahnya. Pipi Sang Zi memerah sepanjang perjalanan, dia merasa sangat bahagia hari itu sama seperti apa yang dia rasakan sekarang. Suatu hari Sangu datang ke kafe bersama temannya Zenru, tidak menyangka bahwa toko yang dia kunjungi adalah tempat Jiaksu bekerja paruh waktu. Di hari itu Sang Zi tidak sengaja mendengar bahwa manajer Jiaksu telah membayar gajinya di muka dan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah Jiaksu bekerja paruh waktu karena kekurangan uang. Sang Zi ingin membantunya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mampir ke kafe, Sang Zi datang ke tempat karaoke untuk merayakan hari ulang tahun teman laki-lakinya, Zenchu yang ternyata sudah menyukai Sang Zi sejak SMP, dan ingin menyatakan cintanya di hari ini. Zenchu menangis setelah mendapat penolakan yang begitu tegas, dan Jiaksu yang mengamati kejadian ini menasehati Sang Zi tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Bagaimanapun anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama dan patut dihargai. Bukan hal yang baik jika harus menolaknya dengan menyakiti perasaannya. Setelah kejadian itu Zenru tidak mau berbicara dengan Sang Zi lagi. Terungkap bahwa ternyata Zenru menyukai Zenchu, dan cemburu kepada Sang Zi yang sudah mendapat pernyataan cinta dari Zenchu. Di tengah kebingungan itu Sang Zi dikirim gurunya untuk mengikuti pekan olahraga. Kebetulan Sang Hyang dan Jiaksu menjadi panitia di acara tersebut. Karena kampus mereka berdekatan dengan sekolah Sang Zi, dengan penuh perhatian Jiaksu memasangkan topi kepada Sang Zi, untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian lain ditunjukkan oleh Jiaksu ketika Sang Zi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka. Dia bahkan menggendongnya ke tenda untuk kemudian diobati dengan hati-hati. Sang Zi sangat terharu dan merasa Jiaksu memperlakukannya lebih baik daripada kakaknya sendiri. Bagaimanapun Sang Hyang juga peduli kepada adiknya, hanya saja dia tidak sepeka itu untuk memahami perasaannya. Ketika Sang Zi melihat Jiaksu dengan hati-hati membantu gadis lain, dia merasa bahwa pria itu memang bersikap baik kepada semua orang. Suatu hari sepulang sekolah, Zenru tiba-tiba mendekati Sang Zi dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka berdua sudah lama berkeliling sebelum akhirnya Zenru mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin pergi ke warnet. Guru sekolah sering memperingati mereka untuk berhati-hati saat mengunjungi tempat tersebut, karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya Zenru tidak ingin pergi ke warnet, tetapi dia diintimidasi oleh sekelompok gadis senior yang memalaknya. Dia tidak berani melawan dan mencoba menipu Sang Zi dengan menyeretnya ke dalam masalah ini. Mereka menggeledah tas Sang Zi dan mengancamnya untuk membawa uang besok. Sang Zi sangat kecewa kepada Zenru dan dia akhirnya mengerti kenapa temannya itu tiba-tiba mendatanginya lagi. Sang Zi memintanya untuk pulang dan menjelaskan masalah ini kepada orang tuanya lalu berjalan terlatih-tatih pergi sendirian. Tidak peduli betapa menyesalnya Zenru, Sang Zi tidak akan menerimanya lagi. Cedera di kaki Sang Zi belum pulih, dan karena Sang Hyang berhalangan dia meminta bantuan Jiaksu untuk menjemput adiknya di sekolah.
Jiaksu segera mencari Sang Zi setelah tahu bahwa dia tidak ada di sekolah, dan menemukannya di sebuah gang dekat warnet yang ia kunjungi. Tidak mau menceritakan masalahnya kepada Jiaksu karena tidak mau merepotkannya, tetapi Jiaksu terlalu kesal untuk membiarkan ini terjadi dan segera bertindak setelah mengetahui semuanya. Keesokan harinya Sang Hyang, Jiaksu dan Qian Fei datang menemui para berandal yang sudah merisak Sang Zi. Mereka sudah siap berkelahi jika memang adalah laki-laki yang terlibat. Tapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Sang Hyang sangat marah tapi dia tidak menyakiti mereka dan masalah selesai setelah para berandal itu diberi peringatan. Setelah apa yang terjadi Zhenru dipindahkan ke sekolah lain, sebelum pergi dia meninggalkan surat permintaan maaf untuk Sang Zi dengan rasa penuh penyesalan. Sang Zi tidak menjawabnya, dia sangat kecewa sekaligus sedih karena pertemanannya harus berakhir dengan cara yang tidak baik. Waktu terus berlalu hasil ujian akhir Sang Zi keluar, dan meskipun nilainya cukup memuaskan nilai fisikanya yang rendah hampir membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan tulus menasehati Sang Zi untuk memikirkan masa depannya dengan baik, dan setelah melihat keadaan ini mereka memutuskan untuk memanggil tutor yang bisa membantu Sang Zi pelajaran fisika selama liburan musim dingin. Sang Zi sangat kecewa setelah tahu bahwa tutornya adalah kakaknya sendiri. Selama kelas, keduanya hanya berkelahi dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya ibu Sang Zi memutuskan untuk mencari orang baru. Sang Zi yang tidak mau belajar menyusun rencana untuk menyelinap keluar di keesokan harinya, tapi dia segera mengurungkan niatnya setelah tahu bahwa tutor yang akan menggantikan kakaknya adalah Jiaksu. Sebelum sesi belajar dimulai, Jiaksu bermain game dengan Sang Hyang dan Sang Zi berusaha memotretnya secara diam-diam. Jiaksu yang menyadari itu mulai berpose, membuat Sang Zi malu dan segera mencari alasan untuk menutupinya. Sang Zi tidak tahu apa-apa tentang fisika, tapi Jiaksu mengajarinya dengan sangat baik. Bertanya kepada Jiaksu kenapa dia berkuliah di kota ini, Jiaksu menjelaskan bahwa dia ingin berkecimpung dalam industri game dan kota Nanu memiliki industri game yang paling berkembang, jadi dia datang ke sini selama liburan. Jiaksu bekerja 4 hari seminggu dan menghabiskan 3 hari sisanya untuk mengajari Sang Zi. Di suatu kesempatan dia bekerja terlalu keras dan kelelahan saat mengajar. Sang Zi yang menyadari itu membiarkannya untuk beristirahat lebih lama, dan dengan hati-hati mengenakan mantel padanya. Setelah memberikan tutor selama beberapa hari, Jiaksu menyadari bahwa Sang Zi tidak tertarik pada fisika, sehingga dia mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi untuk meningkatkan minatnya. Momen ini membuat Sang Zi sangat bahagia. Selain mendapatkan banyak pelajaran, dia juga berkesempatan untuk melakukan banyak hal menyenangkan dengan orang yang dia sukai. Jiaksu bercerita bahwa dia ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan pada orang-orang. Dia percaya bahwa sebuah game dapat membantu seseorang untuk terhindar dari hal-hal negatif selama itu digunakan dengan bijak. Sang Zi membalas ceritanya, berkata bahwa dia akan giat belajar sampai bisa menemukan mimpinya sendiri suatu saat nanti. Setelah membahas masa depan, Sang Zi tiba-tiba meminta Jiaksu untuk tidak berpacaran. Sang Zi berbicara seolah dia takut pacar Jiaksu akan menghalangi cita-citanya. Tapi di samping itu dia merasa takut jika Jiaksu tidak akan bersikap baik kepadanya lagi, karena sudah punya prioritas lain. Jiaksu menolak tapi sebagai gantinya dia berjanji akan mencari pacar yang lembut dan akan bersikap baik kepada Sang Zi. Dengan begitu akan bertambah satu orang yang peduli kepadanya. Sang Zi setuju tapi dia meminta Jiaksu untuk memperlihatkan calon pacarnya terlebih dahulu kepadanya, dan Jiaksu berjanji. Waktu berlalu dan tahun baru Imlek tiba, Sang Zi ingin memberi angpau kepada Jiaksu, tapi alih-alih uang dia justru membuat ucapan selamat tahun baru, melipatnya jadi bintang-bintang kecil, memasukkannya ke dalam amplop merah dan diam-diam menaruhnya di dalam mantel Jiaksu ketika dia datang ke rumah. Jiaksu dengan sopan menolak ajakan makan malam keluarga Sang Zi, karena dia harus kembali ke asrama. Jiaksu menghabiskan malam tahun baru di asrama sendirian, sementara orang-orang berbahagia, dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Jiaksu pulang untuk mengatasi masalah ini tanpa memberi kabar kepada siapapun, dan karena masa kuliahnya sudah hampir selesai dia akan kembali ke kota Nanu saat upacara wisuda. Setelah sekolah dimulai, Sang Zi menerima hadiah dari Jiaksu. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa dia telah kembali ke kampung halamannya. Sang Zi sangat senang dengan hadiah boneka anjing pemberian Jiaksu yang menurutnya sangat mirip dengan Sang Hyang. Sang Zi ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Jiaksu menolaknya. Mereka membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda, dan Sang Zi akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan hadiahnya. Pada hari upacara wisuda, Sang Zi datang bersama ayahnya, sementara ibunya tidak bisa ikut karena kurang sehat.
Melihat Jiaksu mengenakan pakaian toga, mata Sang Zi berbinar dan dengan canggung segera memberinya sebuket bunga. Jiaksu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya, dan mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Sang Zi takut dia tidak bisa bertemu dengannya lagi, tetapi Jiaksu menegaskan bahwa dia akan kembali menemui Sang Zi di waktu luangnya. Tidak ingin melewatkan momen membahagiakan ini, Jiaksu meminta temannya untuk mengambil foto dirinya bersama Sang Zi yang dia perkenalkan sebagai adiknya. Sang Zi sedikit kecewa karena Jiaksu hanya menganggapnya sebagai adik, tapi dia juga bahagia karena itu membuktikan bahwa Jiaksu bukan lagi orang asing dalam kehidupannya. Sayangnya pada hari itu Sang Zi tidak menemukan momen yang pas untuk memberikan hadiah yang sudah dia siapkan untuk Jiaksu. Di pesta malam hari semua orang membuat keributan di bar, membahas kehidupan dan rencana masa depan, tetapi Jiaksu sangat sedih karena dia harus kembali ke kampung halamannya dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya di sana. Jiaksu mengantar Sang Hyang yang mabuk pulang dan dia berencana untuk tidur di hotel, tetapi Busang menahannya dan memintanya untuk menginap di rumah. Di tengah malam Sang Zi bertanya kepada Jiaksu kenapa dia belum tidur. Jiaksu sudah menceritakan masalahnya, tetapi Sang Zi bisa merasakan bahwa dia tidak bahagia dan mendorongnya untuk angkat bicara, atau dia hanya akan menemaninya jika memang belum siap untuk bercerita. Melihat ketulusan itu Jiaksu membuka sedikit tentang masalahnya, berkata bahwa dia berhutang banyak pada seseorang. Sang Zi dengan serius meminta Jiaksu tidak cemas, karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Jiaksu menjelaskan bahwa semua hutang itu bukan miliknya dan meminta Sang Zi untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang. Sang Zi yang tidak bisa tidur menulis permintaan di sebuah kertas. Dia ingin segera menghasilkan uang dan membantu Jiaksu melunasi hutangnya. Dan setelah melipatnya menjadi bintang kecil dia akan menaruh harapan itu pada botol susu pemberian Jiaksu sebelumnya. Sebelum fajar Jiaksu pergi secara diam-diam. Sang Zi melihatnya dari balkon dan Jiaksu melambaikan tangan padanya. Jiaksu mengirim pesan bahwa dia harus mengejar penerbangan awal ke kampung halamannya dan mengingatkannya untuk tidak melupakan ujian. Sang Zi terus belajar dengan giat, sekarang dia ada di tahun ketiga sekolah menengahnya, dan tujuannya setelah lulus adalah masuk ke universitas agar bisa lebih dekat dengan Jiaksu. Namun semangat itu padam ketika Sang Zi tidak sengaja mendengar kabar bahwa Jiaksu mempunyai pacar. Hatinya sangat hancur, dia ingin bertanya langsung tapi tidak punya keberanian. Sang Zi berpikir bahwa Jiaksu telah mengingkari janjinya, janji untuk mengenalkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Sang Zi memutuskan untuk bertanya langsung kepada Jiaksu, dan Sang Hyang sangat marah ketika mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke Yehe seorang diri, jadi dia segera meminta Jiaksu untuk menjemputnya. Sang Zi berkata bahwa dia pergi ke Yehe untuk mencari pasangan kencan online. Sang Hyang dan orang tuanya khawatir, tapi mereka tidak menyadari alasan sebenarnya. Jiaksu muncul bersama seorang wanita. Melihat pemandangan ini Sang Zi punya banyak pertanyaan dalam hatinya. Apakah dia pacar Jiaksu? Sang Zi hanya terdiam sampai akhirnya dia menangis dan berkata bahwa pasangan kencan online-nya tidak menyukainya dan menganggapnya terlalu muda. Jelas ini hanya alasan bagi Sang Zi untuk menutupi kesedihannya. Jiaksu menghiburnya berkata bahwa dia akan mendapatkan yang lebih baik setelah dewasa. Sang Zi semakin sedih berpikir bahwa setelah dia dewasa nanti Jiaksu juga akan menemukan wanita yang lebih baik darinya. Sang Zi pergi ke toilet sambil menangis dan melihat bagaimana wanita itu terlihat begitu akrab dengan Jiaksu, membuatnya semakin sedih. Setelah menangis Sang Zi kembali menemui Jiaksu, sementara wanita sebelumnya sudah pergi karena urusan pekerjaan. Setelah membeli tiket pesawat untuk Sang Zi, Jiaksu mengajaknya makan sebelum waktu penerbangan. Sang Zi menyerahkan hadiah dasi kepada Jiaksu, yang sebelumnya gagal dia berikan di acara wisuda. Kemudian dia diam-diam memasukkan uang ke dalam dompet Jiaksu untuk mengganti tiket pesawat. Terakhir dia menyerahkan boneka beruang yang pernah ditangkap Jiaksu di mesin capit dan berkata semoga boneka itu bisa membuatnya tetap bahagia. Jiaksu menerimanya sambil tersenyum, dan mereka akhirnya berpisah. Sang Hyang menjemput Sang Zi di bandara, tapi dia tidak memarahinya, berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat. Sang Zi terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Beruntung orang tuanya berusaha memahami perasaannya dan tidak langsung menghakimi agar tidak membuatnya takut. Setelah apa yang terjadi Sang Zi memutuskan untuk segera move on. Ia menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Jiaksu ke dalam kotak dan mengucapkan selamat tinggal. Sang Zi diterima di Universitas Fakultas Media Digital sesuai keinginannya. Dia menjalani kehidupan yang memuaskan melalui pelatihan dan kelas militer, dan bertemu dengan sekelompok teman sekamar yang menyenangkan. Ketika salah satu teman Sang Zi berulang tahun semua orang merayakannya di tempat karaoke yang ramai.
Jiaksu berada di tempat yang sama untuk menghadiri undangan teman sekantornya. Mereka sempat berjalan di lorong yang sama, tapi keduanya tidak saling menyadari. Sangzi yang tidak terbiasa dengan keramaian mencari udara segar dan dia bertemu dengan Jiaksu, yang kebetulan sedang duduk di tangga. Jiaksu sedikit tidak senang karena ternyata selama ini Sangzi mengabaikan pesannya dan tidak peduli bagaimana Jiaksu memikirkannya. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepadanya. Sangzi mengabaikan pesan Jiaksu karena dia ingin move on, tapi setelah bertemu dengannya lagi Sangzi beralasan bahwa dia terlalu sibuk untuk belajar agar bisa diterima di universitas. Jiaksu menerima alasannya dan dia mengantar Sangzi pulang meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan tempat tinggalnya. Di malam itu Jiaksu bercerita bahwa dia sendirian, dan saat mendengar kabar dari Sang Hyang bahwa Sangzi akan berkuliah di kota Yihe membuatnya senang. Pengakuan itu membuat Sangzi bingung, suasana hatinya masam dan manis dan dia semakin penasaran, bukankah ini adalah kampung halamannya, keluarganya juga ada di sini, dan dia sudah punya pacar, bagaimana dia bisa kesepian. Setelah lulus kuliah Jiaksu bekerja di perusahaan game yang cukup terkenal, dan dia sangat diandalkan oleh perusahaannya. Wanita yang pernah dibawa Jiaksu ke bandara juga bekerja di tempat yang sama, dan ternyata dia tidak lebih dari rekan kerja sekaligus atasannya. Di sisi lain Sangzi mengajak Jiaksu makan malam untuk berterima kasih. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Jiaksu lebih dekat lagi, karena tampaknya masih ada banyak hal yang belum dia ketahui tentang dirinya di kampus. Ada mahasiswa fakultas olahraga yang menyukai Sangzi namanya Jiang Mi. Dia mengajak Sangzi ke bioskop dan teman-teman sekamarnya juga ingin ikut. Sangzi ingin menolak karena dia sudah punya janji dengan Jiaksu pada akhir pekan, tapi dia tidak bisa menjelaskannya karena teman sekamarnya sangat ingin dia ikut ke bioskop. Sangzi tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Di samping itu seorang wanita yang sangat peduli kepada Jiaksu mencoba mengirimnya beberapa barang, tetapi Jiaksu selalu membuangnya. Tampaknya Jiaksu berhutang kompensasi pada wanita itu dan setelah melunasinya Jiaksu memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Wanita bernama Xiaoying itu merasa sedih, tetapi Jiaksu terus mengabaikan pesannya. Di akhir pekan Sangzi lebih memilih untuk bertemu dengan Jiaksu sesuai rencana awal, namun Jiaksu tampaknya harus membatalkan janji ini. Sangzi merasa bahwa Jiaksu kurang sehat jadi dia buru-buru menanyakan alamat perusahaannya dan bergegas menemuinya. Wajah Jiaksu begitu pucat karena perutnya sakit. Sangzi segera memanggil taksi dan tanpa sengaja menabrak Jiaksu di tepi jalan, dan dia tidak sengaja mengecup keningnya. Jiaksu menderita radang usus buntu dan memutuskan untuk melanjutkan operasi. Sementara Sangzi menunggu di luar, orang tuanya menelpon dan setelah menceritakan situasinya dia mengetahui beberapa kisah masa lalu Jiaksu. Ibu Sangzi tidak pernah menceritakan masalah ini sebelumnya. Di masa lalu Jiaksu pernah meminjam uang kepada keluarga Sangzi untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Jiaksu terus bekerja keras sampai dia bisa melunasi hutangnya dalam waktu setengah tahun, namun ibunya tetap meninggal. Sangzi hampir menangis setelah mendengar cerita ini dan dia akhirnya mengerti kenapa Jiaksu selalu sibuk bekerja. Setelah operasi Jiaksu mendesak Sangzi untuk segera pulang dan tidak mengkhawatirkannya. Setelah itu dia terus memikirkan kejadian sebelumnya saat tidak sengaja mencium kening Sangzi. Sang Hyang menelpon untuk menyampaikan belasungkawa dengan gayanya yang acuh tak acuh. Jiaksu ingin menjelaskan sesuatu kepadanya tapi dia mengurungkan niat itu. Tampaknya Sangzi tidak sanggup meninggalkan Jiaksu dan dia memutuskan untuk menemaninya. Sangzi percaya bahwa Jiaksu akan melakukan hal yang sama jika dia sakit, karena Jiaksu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sangzi menawarkan diri untuk mencuci wajahnya sebelum tidur dan dia melakukannya dengan penuh perhatian. Keesokan harinya Jiaksu meminta tolong pada Sangzi untuk mengambilkan laptop di rumah, tetapi Sangzi menolak dan berkata bahwa dia harus beristirahat. Mendengar Sangzi mengomel, membuat Jiaksu tersadar bahwa dia memang sudah dewasa. Setelah mengisi kelas, Sangzi pergi ke rumah Jiaksu untuk mengambil beberapa pakaian. Saat itu dia tidak menyangka Jiaksu masih menyimpan foto bersamanya saat wisuda, dan setelah melihat foto ibu Jiaksu, Sangzi memperkenalkan dirinya. Xiaoying yang datang tepat setelah Sangzi pergi, dia tidak tahu bahwa Jiaksu sedang dirawat di rumah sakit dan rumahnya kosong. Sangzi kembali ke rumah sakit dan membawa laptop Jiaksu, tapi dia memperingatinya untuk tidak bekerja terlalu keras. Pria tua yang mengisi tempat tidur di samping, mengira bahwa Sangzi adalah istrinya. Jiaksu menjelaskan bahwa dia adalah adik perempuannya, namun pria tua itu ternyata tidak bisa mendengar dengan baik, dan bersikeras bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Jiaksu mengiyakan perkataannya dan menanggapi semuanya dengan candaan. Tampaknya Sangzi tidak senang dengan candaan ini.
Dia selalu menyembunyikan perasaannya dengan hati-hati, tetapi Jiaksu dengan mudahnya membuat candaan tentang itu. Sang Zi berpikir bahwa mungkin di dalam hati Jiaksu dia tidak akan punya hubungan selain kakak dan adik. Itu sebabnya dia bisa membuat candaan seperti itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Sang Zi cukup perhatian sampai membuat banyak catatan agar Jiaksu menjaga pola makannya. Setelah pergi dia menghibur dirinya sendiri dan menerima keadaan bahwa dia hanya adik perempuan Jiaksu. Di samping itu Jiaksu menyadari perubahan sikap Sang Zi dan khawatir dia akan marah. Setelah menceritakannya kepada temannya, Jiaksu mendapat saran untuk mengajak Sang Zi makan dan membicarakan masalahnya. Sang Zi tidak bisa menolak ajakan Jiaksu ketika dia mengundangnya makan pada malam tahun baru. Jiaksu meminta maaf kepadanya atas candaan yang telah dia buat di rumah sakit. Namun Sang Zi mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Keduanya mengobrol dengan gembira, tetapi Xiao Ying kebetulan melihat mereka dan dengan marah menyiram Jiaksu merasa bahwa dia telah mengabaikannya. Sang Zi yang tidak terima membalas perbuatan Xiao Ying, yang kemudian semakin murka dan menuntut Jiaksu bahwa dia berutang seumur hidup kepadanya. Pada akhirnya dia diseret oleh temannya dan pekerja kafe. Sang Zi membantu Jiaksu menyeka air di wajahnya dan bertanya siapa orang itu. Jiaksu hanya menjelaskan bahwa ayahnya berhutang pada wanita itu. Sang Zi ingat bahwa dia pernah berpapasan dengannya dan khawatir wanita itu akan terus mengganggu Jiaksu. Melihat bagaimana Sang Zi begitu peduli kepadanya membuat Jiaksu terharu. Pintu hatinya seolah terketuk dan dia sangat berterima kasih. Salju turun pada malam itu. Sang Zi diam-diam membuat permohonan meminta kepada semesta agar Jiaksu dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan berharap dia bisa terus ada di sisinya. Jiaksu menirunya dan membuat permohonan berharap Sang Zi selalu bahagia dan sehat selalu. Xiao Ying meminta maaf kepada Jiaksu atas perbuatannya di kafe. Dia masih tidak terima Jiaksu mengabaikannya, dan menuntut pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu. Saat itu Jiaksu masih duduk di bangku SMA dan sebagai teman sekelas Xiao Ying tertarik kepadanya, hingga suatu ketika ayah Xiao Ying meninggal karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh ayah Jiaksu. Keluarga Jiaksu mencoba untuk menebus kesalahan itu dengan membayar uang kompensasi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ibunya juga berjanji bahwa keluarganya akan merawat Xiao Ying, namun ketika Jiaksu mencoba untuk bersikap baik kepadanya, dia selalu diabaikannya. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jiaksu meninggal dan dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiao Ying karena sibuk bekerja. Tampaknya Xiao Ying masih menyukai Jiaksu, tapi cintanya perlahan berubah menjadi obsesi. Dia menuntut untuk mencintainya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu dan karena itu Jiaksu tidak menyukainya. Setelah apa yang terjadi, Jiaksu merasa lebih baik setelah melihat foto Sang Zi yang entah bagaimana bisa memberikan ketenangan untuknya. Dia menyaksikan kembang api di atap dan bertukar pesan dengan Sang Zi yang juga sedang menikmati meriahnya malam tahun baru. Di satu kesempatan Xiao Ying membuat keributan di lantai bawah perusahaan Jiaksu. Di saat yang sama Sang Zi datang ke kantor dan bertemu dengan Jiaksu yang sangat mengkhawatirkannya. Jiaksu dengan tegas meminta Sang Zi untuk berkabar sebelum menemuinya di kantor atau di rumah. Dia takut Sang Zi akan berpapasan dengan Xiao Ying yang mungkin akan menyakitinya. Namun Sang Zi mengira bahwa Jiaksu tidak suka jika dia langsung datang menemuinya seperti ini. Pada hari itu Sang Zi datang ke kantor untuk memberikan smart bell kepada Jiaksu. Dengan benda itu dia bisa mengetahui siapa yang datang mengunjungi rumahnya, sehingga dia bisa mengantisipasi kedatangan Xiao Ying yang terus mengganggunya. Perhatian itu lagi-lagi mengetuk pintu hati Jiaksu yang perlahan mulai terbuka untuk Sang Zi. Waktu terus berlalu, proses perancangan game di perusahaan Jiaksu berjalan dengan baik dan selama masa ini dia sangat sibuk. Menjelang akhir semester Sang Zi terus memikirkan perkataan Jiaksu sebelumnya dan berharap dia akan segera mendapatkan penjelasan. Setelah ujian Sang Zi mengajak teman-temannya untuk bersantai dan semua orang setuju. Jiang Ming menyanyikan lagu cinta di atas panggung untuk Sang Zi tetapi dia terabaikan. Ketika Jiaksu menelepon, Sang Zi yang sedikit mabuk mengatakan bahwa dia ada di bar bersama teman-temannya dan Jiaksu bergegas untuk menjemputnya. Melihat Sang Zi keluar, Jiang Ming segera mengikutinya. Jiaksu datang ketika Jiang Ming berusaha membantu Sang Zi yang terlalu banyak minum. Jiaksu segera mengambil alih dan Jiang Ming tidak punya pilihan selain pergi. Setelah Sang Zi berkata bahwa dia adalah kakaknya, Sang Zi yang mabuk mulai merasa mual, sehingga Jiaksu menggendongnya. Di malam itu Sang Zi mengungkapkan sebuah rahasia bahwa dia menyukai seseorang. Sang Zi tidak mengatakan siapa orangnya, hanya saja dia menjelaskan bahwa orang itu bersikap baik pada semua wanita, dan itu membuatnya sedih. Jiaksu tidak tahu siapa orang yang dibicarakan Sang Zi, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan pengungkapan ini. Jiaksu mengantar Sang Zi pulang ke asrama.
dan keesokan harinya Sang Zi terbangun dengan kesal memikirkan apa yang terjadi kemarin, terutama ketika dia tidak sengaja memuntahi Jiaksu. Teman-teman sekamarnya sangat heboh, mereka sering mendengar cerita tentang Jiaksu tapi tidak pernah menyangka bahwa dia setampan itu. Sang Zi memutuskan untuk pulang ke Nalu selama liburan akhir semester. Dia sudah membeli tiket dan Jiaksu yang mengetahui itu datang ke asrama untuk kemudian mengantarnya ke bandara. Saat dia memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, Jiang Ming tiba-tiba datang untuk berbicara dengan Sang Zi dan mengungkapkan perasaannya. Sang Zi bingung tapi kemudian dia teringat dengan nasihat Jiaksu tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Jiang Ming menerima penolakannya dengan lapang dada. Setelah Sang Zi mengucapkan terima kasih dan menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang, Jiaksu menyaksikan semuanya dari kejauhan dan berpikir bahwa pria itu adalah orang yang disukai Sang Zi. Anehnya dia terlihat cemburu sepanjang perjalanan menuju bandara, dan ini adalah bukti bahwa dia mulai menyukainya. Sang Zi menghabiskan waktu liburannya di rumah, sementara itu Qian Fei datang untuk makan malam bersama Jiaksu dalam perjalanan bisnis pertamanya di kota Yihe. Jiaksu menceritakan sedikit tentang kisah percintaannya, berkata bahwa dia sedang tertarik pada gadis muda yang sayangnya sudah menyukai seseorang. Jiaksu menjelaskan bahwa gadis itu menyukai pria yang bersikap baik pada semua wanita. Bukankah itu kau, kata Qian Fei yang kemudian menjelaskan bahwa mungkin pria yang disukai gadis itu adalah Jiaksu, karena dia juga bersikap baik pada semua wanita. Jiaksu menyangkal pada awalnya, tapi kemudian dia memutuskan untuk mencari tahunya dengan hati-hati. Jiaksu pergi ke kota Nandu untuk menghadiri pernikahan Qian Fei. Sang Zi terkejut saat melihat Jiaksu mengenakan dasi pemberiannya, dan sepanjang pertemuan dia selalu bercanda mengakui Sang Hyang sebagai kakaknya membuat Sang Zi semakin kebingungan. Jiaksu menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui perasaan Sang Zi sehingga dia mengamati setiap tingkah lakunya, melihat bagaimana Sang Zi sering salah tingkah dan membuat alasan yang tidak konsisten. Jiaksu berpikir bahwa Sang Zi memang tertarik kepadanya. Setelah makan Sang Hyang menolak untuk pulang, Sang Zi mau tidak mau mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, tetapi Jiaksu menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Pada malam itu untuk pertama kalinya Jiaksu memanggil Sang Zi dengan nama panggilannya Zizi, membuatnya tertegun sejenak. Setelah mengantar Sang Zi pulang, Jiaksu memberinya hadiah tahun baru berupa gelang dengan inisial nama terukir di atasnya. Pandangan Jiaksu tampak tidak biasa pada malam itu membuat Sang Zi bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Sang Zi mencari tahu makna memberikan gelang, tapi dia kecewa setelah membaca artikel yang menyebutkan bahwa itu hanya wujud perhatian dari orang yang lebih tua, dan karena itu dia tidak mau memakainya. Di samping itu Jiaksu berjuang sepanjang malam untuk mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan Sang Zi agar dia bisa kembali ke Yihe bersamanya. Di bandara Jiaksu bertemu dengan teman sekelas SMA-nya yang secara tidak sengaja menyinggung Xiao Ying dan berkata bahwa Jiaksu berpacaran dengannya. Jiaksu segera menyangkalnya dan Sang Zi pura-pura santai saat bertanya tentang itu. Dia akhirnya tahu bahwa Xiao Ying adalah wanita yang pernah menyiram Jiaksu di kafe. Jiaksu menjelaskan bahwa jika dia punya pacar dia akan mengenalkannya terlebih dahulu kepada Sang Zi. Mendengar perkataan itu Sang Zi terkejut dan menyadari bahwa Jiaksu tidak pernah melupakan janjinya. Kemudian dia bertanya tentang wanita yang pernah dibawa Jiaksu ke bandara saat itu. Jiaksu tersenyum melihat Sang Zi tampak cemburu dan malu-malu. Dia semakin yakin bahwa gadis itu memang menyukainya. Merasa telah mendapatkan lampu hijau, Jiaksu memutuskan untuk mengejar Sang Zi terlebih dahulu untuk menjaga harga dirinya. Dia menerima segala bentuk masukan dari teman-temannya tentang cara mendapatkan hati seorang wanita. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mempertemukan Sang Zi dengan Si Yun wanita yang pernah dia bawa ke bandara saat itu. Dan setelah keduanya bertemu Sang Zi mengetahui bahwa Jiaksu tidak pernah berpacaran dan Si Yun tidak lebih dari sekedar teman kantor. Tampaknya Jiaksu meminta bantuan Si Yun untuk menjelaskan semuanya kepada Sang Zi agar dia tidak salah paham. Setelah apa yang terjadi Jiaksu mengajak Sang Zi ke bioskop, namun kencan pertama itu tidak berjalan lancar ketika Sang Zi tidak sengaja meneguk minuman yang mengandung susu dan membuat alerginya kambuh. Jiaksu segera menukar minumannya, dan sepanjang sisa hari itu Sang Zi mengalami ruam, membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Setelah memberikan obat kepada Sang Zi, Jiaksu ingat bahwa dia pernah memberikan susu padanya di masa lalu. Sang Zi berbohong berkata bahwa dia memberikan susu itu pada temannya. Sepulangnya ke asrama semua orang menunggu kabar terbaru dari Sang Zi. Kencannya memang tidak berjalan lancar tetapi Sang Zi senang karena Jiaksu tampak menyukainya. Bagaimanapun teman-teman Sang Zi berbahagia. Mereka sudah mengikuti perkembangan ceritanya dan setelah kejadian ini mereka mencoba membimbingnya dalam hal percintaan.
Pada hari ulang tahunnya Sang Zi berdandan cantik untuk bertemu Jiaksu. Mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama. Di dalam bus Jiaksu senantiasa menjaga Sang Zi dan menawarkan tangannya untuk dipegang agar dia tidak terjatuh. Keduanya pergi ke bioskop untuk menonton film yang gagal mereka lihat terakhir kali. Jiaksu menunjukkan segala bentuk perhatiannya kepada Sang Zi dan itu membuatnya sangat bahagia. Sang Zi terkejut ketika Jiaksu mengajaknya ke rumah. Dia masih ingat dengan perkataannya untuk tidak datang menemuinya di perusahaan dan rumahnya. Jiaksu dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin Sang Zi berpapasan dengan Xiao Ying yang mungkin akan menyakitinya dan karena itu dia memintanya untuk memberi kabar jika ingin menemuinya. Sang Zi mengerti dan dia menerima ajakan Jiaksu untuk datang ke rumahnya. Ternyata dia telah menyiapkan kejutan ulang tahun di rooftop rumahnya serta kue ulang tahun yang disiapkan khusus untuknya. Sang Zi sangat bahagia karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Jiaksu dan dia berharap bisa merayakannya lagi di masa depan. Jiaksu juga menyiapkan hadiah untuk Sang Zi dan meminta dia untuk membukanya setelah dia pulang. Jiaksu menyadari jika Sang Zi disukai banyak orang, sehingga dia bertanya bagaimana cara mendapatkan hatinya. Sang Zi menjelaskan bahwa orang itu harus tampan, baik, lebih tinggi satu kepala darinya dan punya pandangan yang sama. Jiaksu kemudian bertanya bolehkah aku mengejarmu? Sang Zi menjadi gugup, bertanya-tanya apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Jiaksu tampak serius, dia tidak ingin hanya menjadi kakak bagi Sang Zi. Jiaksu menjelaskan bahwa dia meminta izin seperti ini agar Sang Zi tidak bingung dengan semua sikap baik yang akan dia tunjukkan. Sang Zi ragu-ragu dan hanya berkata bahwa Jiaksu boleh mengejarnya. Sang Zi semakin tersipu malu ketika Jiaksu memujinya, berkata bahwa dia terlihat cantik hari ini. Suasana menjadi santai sampai akhirnya Sang Zi pulang membawa kue buatan Jiaksu ke asrama, di mana teman-temannya telah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya. Sang Zi mendapat hadiah kamera kecil dari Jiaksu dan dia sangat menyukainya. Di malam itu Sang Zi memberitahu kakaknya bahwa dia mungkin akan berpacaran dengan seseorang. Sang Hyang yang sibuk mengelola bar hanya memperingatkan Sang Zi untuk berhati-hati. Tapi setelah mendengar bahwa adiknya mengincar seseorang yang lebih tua dia tidak bisa tenang dan segera menceramahinya. Sang Zi menerima saran temannya untuk menguji Jiaksu dengan tidak langsung menerima ajakannya untuk berkencan. Baru setelah Jiaksu terus mencari cara agar bisa bertemu dengannya Sang Zi menerima ajakannya. Namun kesibukan Jiaksu tampaknya menjadi alasan utama kenapa mereka pada akhirnya jarang bertemu. Melalui kejadian ini Sang Zi mulai meragukan perasaan Jiaksu hingga suatu ketika Jiaksu lagi-lagi harus membatalkan janji kencannya dengan Sang Zi. Kali ini bukan karena pekerjaan tapi dia harus pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya yang koma akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Malam itu setelah tidak sengaja menabrak ayah Xiao Ying, alih-alih bertanggung jawab ayah Jiaksu memilih untuk kabur, keluarga meminta dia untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi dia tidak mau mendengar dan pergi melompat ke jendela yang cukup tinggi. Kehidupan Jiaksu hancur seketika, ayahnya yang tidak berdaya koma di rumah sakit, ibunya terpaksa terus bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah, dan masa muda Jiaksu dihabiskan untuk belajar sambil bekerja. Penderitaannya terus berlanjut ketika ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengunjungi ayahnya Jiaksu pulang ke rumah dengan wajah lelah, meski dia sangat ingin beristirahat dia memilih untuk pergi ke asrama berpikir bahwa itu satu-satunya kesempatan untuk bertemu dengan Sang Zi. Jiaksu sering melewatkan janji, tetapi Sang Zi cukup dewasa untuk memahami dan memakluminya. Sebagai bentuk dukungan saat mereka bertemu Sang Zi membelikan permen kapas untuk Jiaksu dan mengatakan bahwa memakan ini akan membuatnya bahagia. Ini adalah pertama kalinya Jiaksu mendapat dukungan yang manis dari seseorang, dan dia sangat bersyukur ketika Sang Zi menghadiri seminar terbuka di kampusnya. Jiaksu diam-diam datang untuk berpartisipasi. Sang Zi sangat gugup ketika Jiaksu terus menatapnya, sehingga dia pura-pura tidur dan memejamkan matanya. Jiaksu mendekatkan wajahnya pada muka Sang Zi dan mencolek pipinya. Sang Zi berpikir dia menciumnya tanpa peringatan dan Jiaksu dengan sengaja menanyakan apa yang dia lakukan barusan. Alih-alih menjawabnya dengan kata-kata, Sang Zi meminta Jiaksu untuk mendekat lalu mencium pipinya. Dengan malu-malu Sang Zi berkata bahwa, meskipun dia telah melakukan ini, dia masih belum mau menerimanya. Jiaksu terus menggodanya sepanjang sisa waktu dalam kelas, dan setelah itu mereka berdua jalan-jalan di sekitar kampus. Liburan akan segera tiba, Sang Zi memutuskan untuk tinggal di kota dan mencari tempat magang untuk menambah pengalaman. Sang Hyang yang mengetahui itu tidak mengizinkannya karena dia khawatir sang adik akan menghabiskan waktunya untuk berpacaran. Walaupun sebagian alasan Sang Zi tidak mau pulang adalah Jiaksu, tapi dia bersungguh-sungguh ingin menambah pengalamannya dengan magang. Sang Zi menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jiaksu di sebuah restoran.
dia meminjam dapur untuk membuat makanan tradisional yang disebut mie panjang umur. Jiaksu sangat menyukainya dan menyantapnya dengan nikmat. Kemudian dia memejamkan matanya dan membuat satu permohonan. Sangzi tahu apa keinginannya dan berkata bahwa itu akan terkabul dengan mudah. Karena sekarang dia sudah menerimanya, mereka saling menatap satu sama lain dan larut dalam kisah asmara yang baru mereka mulai. Merasa hari ini sangat spesial karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Jiaksu dan juga hari pertama mereka bersama. Jiaksu menjelaskan situasi keluarganya kepada Sangzi yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan. Jiaksu takut masalah yang sedang dia hadapi sekarang mungkin akan membuat Sangzi tidak bahagia. Sangzi menyangkal bahwa dia sama sekali tidak merasa keberatan, dan berjanji akan senantiasa berada di sisinya. Menjelang libur akhir semester, Sangzi mulai mencari tempat magang. Ketika listrik di asrama padam, Jiaksu membawa Sangzi ke rumahnya dan membantunya untuk belajar. Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan makanan untuknya dengan penuh perhatian. Sebagai imbalan, Sangzi mengambil alih dapur dan mencuci semua alat masaknya. Setelah makan, sore harinya Jiaksu mengantar Sangzi pulang sambil memegang tangannya dengan erat. Dia merasa bangga dan manis di hatinya. Dan untuk pertama kalinya Sangzi bisa dengan lantang mengatakan bahwa dia sangat menyukai Jiaksu. Sebuah kalimat yang begitu sederhana tapi butuh banyak keberanian untuk mengungkapkannya. Di malam yang membahagiakan itu, ketika berbicara dengan Qianfei melalui telepon, Jiaksu menceritakan semuanya dan mengucapkan terima kasih karena berkat sedikit petunjuk dari Qianfei, Jiaksu bisa menemukan cinta sejatinya. Qianfei sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jiaksu mengencani Sangzi dan buru-buru mengabaikan panggilan itu. Satu hal yang pasti, Qianfei menyarankan Jiaksu untuk segera menjelaskan semuanya kepada Sang Hyang. Hubungan Jiaksu dengan Sangzi berjalan lancar. Keduanya saling menyempatkan diri untuk bertemu di tengah kesibukan. Mereka peduli terhadap satu sama lain, saling menggoda dan terkadang merasa cemburu sampai akhirnya liburan akhir semester tiba. Orang tua Sangzi tidak ingin putrinya tinggal Yihe dan bahkan membantunya untuk mencari tempat magang di Nanwu. Namun Sangzi tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap tinggal. Sangzi menerima kabar bahwa dia lulus wawancara untuk magang di perusahaan periklanan. Pada hari pertamanya bekerja, dia tidak menyadari bahwa kepala departemennya adalah Xiaoyu, teman Xiaoying. Dalam situasi ini Xiaoyu beranggapan bahwa Sangzi adalah musuh temannya, sehingga dia tidak memperlakukannya dengan baik. Di pengunjung hari pertama magang, Sangzi merasa tidak senang, tapi dia menyembunyikan fakta itu dari orang tuanya. Jiaksu secara khusus membawa karangan bunga untuk Sangzi lalu membawanya makan malam sebagai bentuk dukungan di hari pertamanya bekerja. Waktu berlalu meski Sangzi terus mendapat tekanan dari Xiaoyu, dia tidak menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Sangzi merasakan banyak kenyamanan ketika dia bertemu dengan Jiaksu. Bersandar di pelukannya sudah cukup untuk mengembalikan energinya yang hilang. Suatu ketika Jiaksu mengantar Sangzi pergi ke kantor dan mereka terlihat begitu mesra. Xiaoyu kebetulan melihat pemandangan ini saat dia lewat, jadi dia memberitahu Xiaoying berpikir bahwa Sangzi merebut Jiaksu dari temannya. Kabar ini membuat Xiaoying tidak senang sehingga dia berusaha untuk menemui Sangzi bagaimanapun caranya. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah tempat, Xiaoying menjelaskan situasi Jiaksu yang sebenarnya, berkata bahwa dia anak dari seorang pembunuh dan punya banyak tanggungan, terutama untuk mengurus ayahnya yang koma dengan biaya perawatan mahal setiap tahunnya. Dia juga mengklaim bahwa Jiaksu kekurangan cinta karena keluarganya, sehingga dia akan dengan mudah menafsirkan kebaikan orang sebagai cinta. Xiaoying yang berpikir Sangzi akan menjauhi Jiaksu setelah mendengar fakta ini, namun ternyata dia salah. Sangzi sudah mengenal Jiaksu bertahun-tahun yang lalu, dan sudah selama itu dia menumbuhkan perasaannya. Cintanya bukan sebatas ketertarikan biasa dan sementara, tetapi rasa sayang dan kesiapan untuk menerima segala kekurangannya. Selain itu Sangzi percaya bahwa Jiaksu tidak ada kaitannya dengan kematian ayah Xiaoying dan tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Sangzi sedikit memahami perasaan Xiaoying dan karena itu dia tidak menghakimi tindakannya. Dia berharap Xiaoying yang akan segera sadar bahwa dirinya berada di jalan yang salah. Saat bertemu dengan Jiaksu, Sangzi tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia menerima roti pemberian Jiaksu dan membalasnya dengan kartu bank berisi uang tabungannya. Sangzi hanya menjelaskan bahwa sebagai pacar dia bisa memperlakukannya dengan baik. Jiaksu tidak menolak, tapi dia juga menyerahkan kartunya kepada Sangzi dan memintanya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Keduanya sepakat untuk tidak menggunakan uang tersebut sembarangan dan Sangzi cukup dewasa untuk berpikir akan membeli rumah bersama di masa mendatang. Di suatu kesempatan Jiaksu mengantar Sangzi pulang setelah bekerja lembur. Ibunya menelpon untuk menanyakan kabar disusul dengan panggilan Sang Hyang yang ternyata diam-diam mengikuti mereka.
Kedatangan Sang Hyang membuat suasana menjadi sangat menegangkan, karena tampaknya dia tidak suka dengan situasi ini. Sang Zi berusaha menjelaskan dengan hati-hati sebelum akhirnya Jiaksu langsung mengambil alih dan menjelaskan hubungan mereka kepada Sang Hyang yang masih memasang wajah dingin. Setelah mengantar Sang Zi ke asrama, Sang Hyang meminta Jiaksu untuk berbicara empat mata. Sang Zi sangat khawatir tetapi Jiaksu membiarkannya. Setibanya di tempat sepi, Sang Hyang melepaskan semua emosi yang dia tahan dan memukul Jiaksu. Dia terus memukulnya beberapa kali tanpa perlawanan. Di antara semua gadis, kenapa harus adikku, tanya Sang Hyang. Aku tidak main-main dengannya, jawab Jiaksu, dengan penuh percaya diri. Pada akhirnya Sang Hyang masih tidak bisa berkata apa-apa, namun hatinya masih marah. Dia hanya takut adiknya akan tersakiti dan sudah pasti itu akan berimbas pada hubungan pertemanannya dengan Jiaksu. Sang Hyang meredakan emosinya dan membawa Jiaksu pergi untuk diobati. Di perjalanan Jiaksu berjanji kepada Sang Hyang bahwa dia akan memperlakukan Sang Zi dengan baik selama sisa hidupnya. Jiaksu berulang kali menyatakan bahwa dia serius, dan perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu besar, hanya 5 tahun. Setibanya di rumah Jiaksu, Sang Hyang tidak berkata bahwa dia merestui hubungan adiknya, dan hanya memperingati Jiaksu tentang konsekuensi yang akan dia terima jika adiknya terluka. Keesokan harinya Jiaksu mengenakan masker untuk menutupi lukanya dari Sang Zi. Tapi dia tidak berhasil. Sang Zi tahu bahwa ini perbuatan kakaknya, jadi dia dengan marah mendatangi Sang Hyang di sebuah kafe. Jiaksu berhasil membujuk Sang Zi untuk berbicara dengan kakaknya. Keduanya bertengkar tapi kemudian berbaikan dengan canggung. Bagaimanapun Sang Hyang melakukan semua ini karena peduli pada adiknya, hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya dengan cara yang lembut. Jiaksu pergi ke perusahaan setelah memulangkan Sang Zi dan Sang Hyang bersikeras ingin menemaninya kerja lembur di kantor. Di hari yang tidak terduga itu Sang Hyang mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan hubungan adiknya. Tapi di sisi lain dia merasa lega mengetahui pacar Sang Zi adalah Jiaksu yang sudah sangat dia kenali sifat dan kepribadiannya. Sang Hyang pulang keesokan harinya karena dia harus mengelola bar miliknya. Jiaksu secara tidak sengaja mendapat kabar dari seseorang yang melihat Xiao Ying berbicara dengan Sang Zi. Dia segera menemui Xiao Ying dengan surat peringatan dari kantor polisi, mengatakan kepadanya jika dia menemui pacarnya lagi, dia akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Jiaksu tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sang Zi dan akan memberikan apapun untuknya. Di tempat magang, Sang Zi berani mengemukakan idenya sendiri pada sebuah pertemuan. Meskipun Xiao Yu tidak setuju, pemimpin sangat menyukainya, dan meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan ide tersebut. Ketidaksukaan Xiao Yu terhadap Sang Zi semakin kuat. Dia merasa telah dipermalukan dalam pertemuan tersebut dan menuduh Sang Zi sebagai pencuri pacar orang. Sang Zi tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Jiaksu selama dia bisa mengatasinya sendiri. Dia tidak mau membebani pacarnya yang sudah sangat sibuk bekerja. Jiaksu menyadari itu, tapi dia juga ingin menjadi sosok pacar yang bisa diandalkan dan meminta Sang Zi untuk membagi masalahnya jika sudah terasa sangat berat. Agar bisa lebih sering bertemu Sang Zi, Jiaksu menyewa rumah dengan 2 kamar di dekat kampusnya. Dia membeli rumah itu bukan untuk ditinggali bersama, namun jika Sang Zi merasa lelah di kemudian hari, akan ada tempat beristirahat untuknya. Dengan sungguh-sungguh Jiaksu menyerahkan kuncinya kepada Sang Zi, menandakan bahwa ini akan menjadi rumahnya di masa mendatang. Kebetulan tidak lama dari itu AC di rumah Sang Zi rusak sehingga dia terpaksa tinggal di rumah Jiaksu untuk sementara. Banyak hal manis terjadi di antara mereka selama tinggal bersama, dan yang paling penting mereka sama-sama mengenali batasan satu sama lain. Proyek Jiaksu mengalami kemajuan besar. Setelah begadang semalaman dan bekerja lembur, tahun ini game yang dia kembangkan bersama timnya akhirnya diluncurkan dan mendapat banyak respon positif. Sementara itu di hari terakhir magang, Sang Zi secara khusus memberi hadiah perpisahan untuk Xiao Yu dan menyatakan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun. Dia juga menyarankannya untuk menemani Xiao Ying pergi ke psikiater yang bisa membantunya, dan Xiao Yu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kuliah dimulai, Sang Zi berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain universitas, dan selama libur hari nasional dia pulang ke Nalu karena orang tuanya sangat merindukannya. Setibanya di rumah ibu, Sang tidak sengaja mendengar putrinya menelepon seseorang dengan mesra. Tidak menyadari bahwa itu adalah Jiaksu, ayah Sang Zi sangat khawatir dan segera menanyakan perihal hubungan tersebut. Sebelum Sang Zi sempat mengaku, dia takut dengan tanggapan orang tuanya yang mungkin akan menentang. Sang Zi pergi menghindari percakapan ini. Di satu kesempatan Sang Zi ikut ke acara makan malam Sang Hyang dengan teman-temannya, dan itu artinya dia akan bertemu dengan Jiaksu. Di acara pesta, Jiaksu mengungkapkan hubungannya dengan Sang Zi. Berita lain datang dari Qian Fei yang akan segera menjadi seorang ayah.
Semua orang memberi selamat padanya dan bersenang-senang. Sementara Sang Hyang menghabiskan sisa waktunya di pertemuan itu, Jiaksu mengantar Sang Zi pulang ke rumahnya dan mereka berdua terlihat mesra. Ibu Sang Zi mengamati kejadian ini sehingga dia langsung menanyakan hubungan tersebut kepada putrinya. Meskipun dia tahu Jiaksu orang baik, latar belakang keluarganya menjadi masalah utama yang menjadi sumber kekhawatirannya. Jiaksu berencana akan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan orang tua Sang Zi. Namun ayah Sang Zi bergerak cepat dan segera mengatur pertemuannya dengan Jiaksu ketika Sang Zi tidak ada di rumah. Saat bertemu, ayah Sang Zi menjelaskan semuanya kepada Jiaksu dengan hati-hati. Sebenarnya dia takut Sang Zi akan terseret ke dalam masalah keluarga Jiaksu dan Xiao Ying yang mungkin akan berdampak kepada putri mereka. Ayah Sang Zi hanya ingin menyampaikan kekhawatirannya sebagai orang tua, karena bagaimanapun dia menginginkan yang terbaik bagi putrinya dan berharap Jiaksu dapat mempertimbangkan masa depan mereka dengan serius. Ketika Sang Zi pulang ke rumah, dia akhirnya tahu bahwa orang tuanya sudah berbicara dengan Jiaksu. Mereka ingin Sang Zi memikirkan kembali hubungannya dan menyarankannya untuk putus jika memang tidak cocok. Sang Zi terdiam menyadari bahwa latar belakang keluarga Jiaksu menjadi masalah utama kenapa mereka menentangnya, dan dia merasa sedih untuknya karena keluarga bukan sesuatu yang dapat dipilih oleh Jiaksu. Suasana hati Jiaksu menjadi rumit setelah pertemuannya dengan ayah Sang Zi. Khawatir dia akan tertekan, Sang Zi menelepon Jiaksu dengan harapan dia tidak akan sedih. Mata Jiaksu memerah dan meminta Sang Zi untuk menghabiskan sisa waktunya bersama orang tuanya. Sementara dia akan pulang ke Yihe untuk menemui klien, Sang Zi takut hubungannya dengan Jiaksu akan berakhir, sehingga dia mengambil langkah besar untuk mengikutinya. Dia memahami kekhawatiran orang tuanya, namun dia sudah dewasa dan sangat yakin dengan apa yang diinginkannya. Setelah Sang Zi turun dari pesawat, Jiaksu segera menjemputnya di bandara. Sang Zi memberitahu Jiaksu bahwa saat masih SMA dia tidak pernah mencari pacar online. Saat itu dia datang ke bandara untuk menemuinya setelah mendapat kabar bahwa dia punya pacar, lalu menjelaskan kenapa dia terus mengabaikan pesannya sampai masuk kuliah. Sang Zi menunjukkan harapan yang dia tulis dalam catatan bintang tentang bagaimana dia begitu menyukai Jiaksu. Dengan terungkapnya semua rahasia ini, Sang Zi berharap Jiaksu percaya bahwa dia tulus mencintainya sehingga dia tidak perlu mendengarkan apa kata orang tentang hubungan mereka. Sang Zi berpikir bahwa Jiaksu sedang mempertimbangkan untuk putus dengannya. Tapi sebenarnya Jiaksu sedang berpikir apa yang harus mereka lakukan di masa depan agar bisa terus bersama. Sedangkan untuk kekhawatiran orang tua Sang Zi, dia sedang mencari waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Jiaksu mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke Nalu untuk memulai perusahaannya sendiri. Kemudian dia mendapat panggilan dari rumah sakit mengenai kondisi ayahnya yang semakin buruk. Jiaksu tidak tahu harus berkata apa. Di samping tempat tidur ayahnya, dia hanya menyayangkan perbuatannya dan menceritakan apa yang terjadi pada keluarga mereka. Selama ini mungkin hidup Jiaksu akan jauh lebih baik jika ayahnya tidak menghindar dari tanggung jawab. Setelah melalui banyak masalah, Jiaksu mengerti apa itu tanggung jawab. Dan sekarang dia bisa melindungi orang yang dicintainya. Jiaksu meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang dan dia bisa meminta maaf pada ibunya di alam sana. Ayah Jiaksu menggerakkan jarinya lalu dia meninggal dunia. Setelah mendengar berita ini, Sang Zi sangat mengkhawatirkan kekasihnya. Jiaksu berkata dengan tenang bahwa hari seperti itu cepat atau lambat akan terjadi, tetapi dia menoleh dan menangis terengah-engah di pelukan Sang Zi. Sejak saat itu dia sendirian tanpa ayah dan ibu. Di makam ibunya, Jiaksu memberitahunya bahwa ayahnya telah pergi dan berharap mereka bisa hidup bahagia di sana. Sang Zi mengungkapkan bahwa Jiaksu adalah orang yang baik dan dia berjanji akan melindunginya, terus berada di sisinya, serta mencintainya sepenuh hati agar dia tidak merasa sendirian. Demi masa depan mereka, Jiaksu harus kembali ke Nanmu lebih awal untuk mempersiapkan bisnisnya sendiri. Sementara Sang Zi harus menyelesaikan studinya. Berat rasanya bagi mereka untuk berpisah, tapi itu adalah jalan terbaik. Sang Zi mengikuti kompetisi desain di kampus, sementara Jiaksu mulai mencari kantor dan membangun studionya. Langkah demi langkah setelah mencari waktu yang tepat, Jiaksu mengunjungi orang tua Sang Zi dan setelah makan bersama dia memberanikan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Jiaksu memahami kekhawatiran mereka sebagai orang tua. Tapi dia juga tulus mencintai Sang Zi. Jiaksu mengungkapkan bahwa masa depannya mungkin berbeda jika bukan karena Sang Zi yang selalu ada di sisinya dan membantunya keluar dari kesedihan masa lalu. Jiaksu berkata bahwa saat ini dia tidak punya banyak hal, tapi dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk membahagiakan Sang Zi. Orang tua Sang Zi tidak peduli pada hal lain selain kebahagiaan putrinya, dan berkat ketulusan hati Jiaksu mereka akhirnya melepaskan Sang Zi dan merestui hubungan mereka berdua.
Sang Hyang dengan tulus berharap agar hubungan adiknya berjalan dengan baik dan Jiaksu sangat berterima kasih kepadanya atas semua dukungan yang dia berikan selama ini. Sang Zi sangat senang setelah mengetahui orang tuanya sudah memberikan restu. Kabar baik lainnya datang dari proyek desain Sang Zi yang memenangkan penghargaan. Jiaksu berbohong saat berkata padanya dia sangat sibuk dan tidak bisa menemaninya di upacara penghargaan. Pada kenyataannya dia hadir di acara tersebut sebagai perwakilan senior yang akan menyerahkan penghargaan kepada para peserta. Kejutan itu membuat Sang Zi sangat senang dan dia tidak bisa berhenti menatapnya saat berdiri bersama di atas panggung. 2 tahun kemudian, Sang Zi dan teman-temannya lulus kuliah. Semua orang datang ke pantai untuk merayakannya. Pada hari itu Sang Zi membantu proses lamaran salah satu teman mereka yang sudah lama berpacaran. Tidak menyadari bahwa sebenarnya itu lamaran yang disiapkan Jiaksu untuk Sang Zi. Jiaksu secara khusus mengundang Sang Hyang dan orang tuanya. Dia sudah memikirkan banyak hal dan akhirnya memilih untuk mengejutkan Sang Zi dengan cara ini. Di hari yang membahagiakan itu Jiaksu mengungkapkan bahwa dulu dia sempat berpikir tidak apa-apa untuk hidup sendirian. Tapi setelah bertemu dengannya dia menyadari bahwa mencintai dan dicintai itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Dengan restu dari kerabat dan teman-temannya, Jiaksu berlutut dan melamar Sang Zi dengan cincin berlian. Sang Zi menerimanya dan semua orang bersorak untuk kebahagiaan tersebut. Setelah itu Jiaksu menceritakan sedikit rahasia kepada Sang Zi, berkata bahwa dia juga pernah menyukainya secara diam-diam. Ketika salju turun di tahun pertama Sang Zi berkuliah, di saat itulah Jiaksu jatuh cinta kepadanya. Kisah cinta mereka dimulai ketika Jiaksu berusia 22 tahun. Sang Zi menyembunyikan perasaannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Dia mencoba menjadi lebih baik untuk mengejar langkahnya sampai akhirnya menyadari bahwa dia tidak sendirian. Karena Jiaksu juga berlari ke arahnya, selama 5 tahun penuh Sang Zi menyembuhkan luka masa muda, jatuh memenuhi cinta pertamanya yang masih muda, dan kisah cinta itu berakhir bahagia saat Sang Zi berusia 22 tahun. You could see yourself